Oke, kita masuk ke paket ketiga UTBK Fisika. Kita bahas latihan soalnya ya. Langsung ini kasus yang pertama ada batang homogen bermassa M. Kalian bisa lihat ya ke gambar ini aja yang udah diperbesar. Dengan tali-tali diikat pada titik A dan titik B. Nah, kondisinya nanti posisi benda ini setimbang ya pada posisi seperti gambar dengan tali B-nya yang di sini ini horizontal. Nah, kemudian di sini ada sudut theta ya. Di sini di atas sini yang jadi pertanyaan adalah nilai tan theta-nya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buatkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Nah, karena benda ini punya massa, jelas benda juga punya berat ya. Nah, nanti posisi titik beratnya itu di tengah-tengah benda. Nah, ini ya, anggap ini titik beratnya, kita tarik gaya beratnya dia vertikal ke bawah. Nah, ini yang kita sebut sebagai gaya berat. Nah, kemudian di titik B ini ada tali ya. Nah, ini benda ditahan tali, jelas ini punya tegangan tali. Yang arahnya dipastikan, nah ini horizontal begini ya, ke kanan. Nah, ini namanya tegangan tali TB aja ya, kita kasih nama. Nah, kemudian di titik A ini ada tali juga ya. Benda dihubungkan tali di titik A, ada tegangan tali juga nih. Nah, yang di titik A, ini arah tegangan talinya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, yang kita gambarkan warna hijau ini adalah TA. Nah, cuman nantinya yang tegangan tali TA ini kita akan uraikan menjadi dua gaya yang tegak lurus. Nah, ini yang satu horizontal, yang satu vertikal. Dan dipastikan di sini ada sudut theta di sini nih. Ya, ini sudut theta juga. Karena ini posisi sudut theta kan di sini ini kayak membentuk huruf Z. Kalian bisa lihat ya. Ini yang kita sebut sebagai sudut dalam berseberangan. Ini besar sudutnya dipastikan sama. Sehingga gaya yang vertikal ini adalah TA dikalinya, hati-hati ya. Karena gaya yang vertikal lebih dekat ya. Ini lebih dekat atau bersebelahan dengan sudut tetanya. Ini dikalinya dengan cos. Cosnya ya tentunya cos theta. Sedangkan yang horizontal ini TA dikalinya dengan sin ya. Sinnya ya sin theta tentunya. Bisa ya dipahami? Nah, inilah gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Nah, karena kondisi benda ini setimbang, nantinya berlaku hukum Newton yang pertama. Ya, baik sigma F-nya ya maupun sigma torsinya. Nah, di sini kenapa ada dua resultan gaya ya? Di sini resultan gaya untuk gerak translasi, yang ini sigma torsi ini untuk yang rotasi. Ya, karena kalau seandainya nih si talinya ini putus di satu posisi, si benda akan melakukan gerak rotasi. Nah, itu ya. Jadi ada torsinya juga di sini. Nah, cuman dua-duanya ini 0 karena kan posisi benda ini setimbang. Ya. Nah, untuk yang sigma F dulu nih. Sigma F dulu aja ya. Nanti yang sigma F juga kita bagi menjadi dua kelompok gaya ya. Ada yang sigma Fx ya, kita tuliskan di sini sigma Fx. Ada juga yang sigma Fy. Ya, ini dua-duanya 0 nih. Karena kondisi benda setimbang. Oke, yang sigma Fx dulu aja. Ini adalah gaya-gaya yang horizontal. Jelas kalau kita lihat ke gambarnya ada dua gaya yang horizontal, yaitu TA sin theta dan TB. Yang arahnya berlawanan. Boleh deh, misalkan TB kita kasih positif aja ya tandanya, berarti yang TA sin theta ini negatif. Sehingga sigma Fx di sini adalah TB, kemudian dikurang ya, dikuranginya dengan TA sin theta. Nah, ini TA sin theta dia sama dengannya 0. Paham ya? Nantinya boleh kita tuliskan bahwa TB di sini sama dengan TA sin theta atau TA sin theta sama dengan TB aja ya. Nah, ini TA dikalinya dengan sin theta ini sama dengan TB. Sementara kita simpen dulu nih persamaannya ya. Beralih ke sigma Fy. Sigma Fy adalah kelompok gaya-gaya yang vertikal. Di sini kalau kita lihat gaya yang vertikal, nah ini ada TA cos theta dan gaya berat. Ini dua gaya yang vertikal. Ya udah, ini yang TA cos theta kalau kita misalkan ini positif, ya berarti gaya beratnya ini negatif ya. Nanti sigma Fy-nya artinya TA dikalinya dengan cos theta, kemudian dikurangi dengan gaya berat ini. Dikurangi W sama dengan 0, sehingga TA dikalinya dengan cos theta
nanti sama dengan W. Nah, bisa ya dipahami. Oke, tadi yang jadi pertanyaan itu adalah tan theta. Nah, nanti kita dapat tan theta-nya tuh dari sin theta per cos theta. Ini kebetulan di persamaan pertama ada sin theta-nya, persamaan kedua ada cos theta-nya. Ya udah kita perbandingkan aja kedua persamaan ini. Jadi maksudnya gini, TA dikalinya dengan sin theta ya. Kalau kita bandingkan dengan yang TA cos theta, nah ini ya, TA dikalinya dengan cos theta. Nah, ini sama dengannya TA sin theta kan tadi yang TB ini kan. Kita tuliskan TB pernya per TA cos theta yang bawahnya itu adalah W. Nah, paham ya? Nanti TA-nya di sini bisa kita coret. Nah, sin per cos itu tan. Ya kan? Ini trigonometri ya. Sin per cos itu adalah tan. Tannya ya tan theta ini nih. Nah, ini yang ditanya kan, nilai tan theta. Nah, cuman di sini kita belum tahu TB-nya berapa. Ya, kalau W-nya sih gaya berat ya. Itu bisa dicari dengan, nah ini, massa si batangnya yang M ini. Kita bisa kalikan dengan gravitasi, kita ambil 10 aja. Nah, ini. Ya, jadi TB per M kali 10. Artinya tugas kita harus carikan TB-nya nih dan M-nya. Atau setidaknya gimana caranya nanti ini dua variabel ini bisa kita hilangkan. Ya, jadi nanti tan theta-nya ya berupa perbandingan angka seperti ini. Paham ya? Nah, ini didapatnya kelihatannya dari yang masalah rotasi. Nah, ini ya sigma torsi. Kita tulis ini aja ya. Sigma torsinya di sini sama dengan 0. Nah, untuk masalah torsi kita harus tetapkan dulu poros. Namanya putaran kita harus tetapkan dulu poros rotasi. Nah, ini poros putarannya bisa di dua posisi nih. Bisa di titik A atau titik B. Nah, nanti kalian bisa tentukan salah satu aja, bebas ini. Nah, nantinya gini, karena nanti kita mau substitusi yang TB ini, ya udah kita ambil porosnya yang TA aja ya. Oke, sorry, ambil porosnya di titik A aja. Supaya nanti yang TA cos theta, TA sin theta ini bisa diabaikan. Ini nantinya nggak akan menyebabkan rotasi. Kenapa? Karena gaya-gaya ini yang TA sin theta, TA cos theta, dia melalui poros. Ingat ya, kita pernah bahas ini masalah kesetimbangan benda tegar. Gaya yang melalui poros nantinya nggak akan menyebabkan torsi. Ya, jadi kita ambil porosnya di titik A aja. Nah, ini kita anggap poros di sini. Ya, jadi ini porosnya. Sehingga gaya-gaya yang nantinya akan menyebabkan torsi di sini, ya dua gaya aja, yang W sama TB ini nih. Ya kan? W sama TB. Nah, kita tentukan dulu arah momen. Ya, sebelum kita masuk nanti ke rumusnya, tentukan dulu arah momen. Arah momen nanti menuju poros. Ini kalau dilihat dari TB nih, ini porosnya kan di atas ini ya. Nah, arah momennya berarti ke atas. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat dari arah putarannya, ini berlawanan jarum jam. Nanti boleh yang berlawanan jarum jam kita anggap negatif aja ya. Nah, kemudian yang W nih, poros di sini ya. Berarti nanti arah momen atau arah putarannya dia begini. Nah, ini begini ya. Ini searah jarum jam tentunya. Ini positif untuk yang W. Bisa ya dipahami sehingga ke rumusnya ya, sigma torsinya nih. Ini ada dua gaya yaitu TB dan W. Kita ambil yang W dulu aja yang positif. Nanti W-nya dikalikan dengan lengan. Lengan itu adalah jarak dari poros ke gayanya. Nanti kita akan hitung ya berapa besaran lengannya ya. Ini kita kasih nama LW aja ya. Lengan momen untuk si gaya berat. Nanti dikurangi yang TB sama. Nanti TB juga harus kita kalikan dengan lengannya. Lengan dari TB aja kita kasih namanya sama dengan 0. Nah, oke. Yang W dulu nih. W dikali lengan momen untuk yang gaya berat. Nah, cara menentukannya gampang. Nantinya gini aja. Si gaya berat yang W ini coba kita perpanjang ke atas. Nah, ini nih. Ini yang perpanjangan dari si gaya berat ya. Ingat, yang disebut lengan itu adalah jarak dari poros ke arah gayanya nih. Atau ke arah perpanjangan gayanya. Dan itu harus tegak lurus. Nah, kita tariknya ke sini nih. Nah, ini nih tegak lurus. Ya. Nah, ini yang kita sebut lengannya. Lengan untuk si gaya berat. Jelas dong, ini lengannya setengahnya dari 30. Ya kan? Karena tadi gaya berat ini tengah-tengahnya dari si batang ini kan. Kalau kita tarik ke atas, kemudian ini tarik ini garis ya dari poros ke si gayanya.
Ya setengahnya dari 30 juga di sini. Yaitu 15 ya. Jadi ini lengan momen untuk gaya berat ya 15. Dikurangi TB. TB-nya nggak tahu berapa ya. Kita tulis ulang lagi aja ini TB. Nah, lengan momen untuk tegangan tali B nih. Ya, ini gampang. Ini nanti yang tegangan tali yang TB boleh kita perpanjang ke, nah ini nih. Ini perpanjang ke kiri aja. Berarti lengan momennya jarak dari poros ke arah si gayanya. Nah ini yang gayanya nih ya. Tarik aja ke bawah. Nah ini sepanjang 20 meter ini nanti tegak lurus ya. Nah ini adalah lengan momen untuk yang tegangan tali B. Yaitu 20 kita taruh sini sama dengan 0. Sehingga kelanjutannya ini jadi 15W. Nah sama dengannya ini yang min TB kali 20 pindah ruas aja ya. Jadi ini 20 TB atau boleh nantinya W-nya ini sama dengan 20 per 15 ya. 20 per 15 TB. 20 per 15-nya nanti kita bisa sederhanakan nih. Ini dibagi ini aja ya. Bagi 5 ya. Ini 3, ini 4. Nah, dapatnya ini 4 per 3 TB. Nah, ini adalah nilai W-nya. Yang kelihatannya, nah kita kembali ke sini ya. Ini artinya kelihatannya W yang di sini ini kita nggak usah gantikan jadi M kali 10 deh. Tetap W aja ya supaya nanti bisa dicoret nih. Nah ini, nantinya TB yang di atas kalian bisa gantikan menjadi 4 per 3 TB nih. Nah 4 per 3, sorry bukan TB yang di atas. TB yang di atas ini ditulis ulang maksudnya W-nya nih. W-nya kalian gantikan jadi 4 per 3 TB. Nah seperti ini. Bisa ya, nah, ini yang 4 per 3 TB itu nilai W-nya. Nah ini W di sini gantikan jadi 4 per 3 TB. Sehingga TB-nya bisa dicoret ini jadi 1. Nah 1 dibagi 4 per 3 artinya nantinya 1 kali 3 per 4 ya. Kita dapat nilai tan tetanya ya jadi 3 per 4 di sini. Selesai. Bisa ya dipahami ini masalah kesetimbangan benda tegar. Ini jawabannya dulu, D ada. Ini cara kerjanya ya, kita harus buatkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Karena benda setimbang, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma torsinya juga sama dengan 0. Nah itu cara kerjanya ya. Oke.